Selamat pagi semuanya atau selamat siang. Di sini kita akan masuk ke hukum Newton bagian kedua. Ya, yang kemarin sudah kita jelaskan. Sekarang kita masuk ke yang kedua, itu materinya adalah energi potensial gravitasi, energi potensial pegas, dan nanti ada hukum kekekalan energi mekanik. Nah, yang pertama kita langsung aja energi potensial gravitasi. Ini berawal dari rumusnya adalah EP sama dengan MGH. Jadi berawal dari rumus dari energi potensial MGH. Kemudian lambangnya adalah EP, kemudian ada G. Ya, ini artinya gravitasi. Kemudian dia sama dengan W, usaha, sama dengan MGH. Jika itu datanya tunggal, maksudnya datanya tunggal adalah tidak ada perubahan ketinggian. Nah, di sini jika data terdapat selisih ketinggian atau bukan data tunggal, makanya rumusnya adalah W sama dengan negatif delta EPG, kemudian EPG 2 dikurang energi potensial gravitasi 1, ini rumusnya, dan ada tanda negatif. Maksudnya tanda negatif di sini adalah H2, H2 itu bukan H yang akhir, tapi gini, kalau benda itu jatuh, berarti kan posisi paling awal itu dia paling tinggi ya, paling tinggi. Nah, posisi yang kedua dan ketiga dan seterusnya berarti lebih rendah. Berarti H pertama itu adalah posisi ketika dia paling awal. Kemudian kalau ada H2 berarti posisi yang kedua ketika dia sudah terpengaruh oleh gravitasi. Dan sebenarnya misalnya nanti kamu ketemu dengan usaha yang kalian hitung itu adalah negatif, ya hasilnya negatif, sebenarnya kan usaha itu sendiri adalah delta, selisih ya. Nah, karena selisih berarti nanti kalian positifkan. Seperti itu ya, nanti diingat-ingat. H2 dan H1 itu bukan awal dan akhir, tapi dia adalah H1 itu posisi awal paling tinggi, awal paling tinggi, kemudian H2 itu adalah ketika benda udah mulai jatuh terpengaruh oleh gravitasi. Kemudian kita langsung ke latihan soal. Tentukan usaha yang diperlukan untuk memindahkan sebuah benda seberat, ini berat ya, bukan massa, 24 Newton dari permukaan bumi ke suatu tempat dengan ketinggian setengah jari-jari bumi, yang B 2 kali jari-jari bumi. Ada notnya, ambil jari-jari bumi adalah 6.400 km. Jangan lupa kilometernya kamu ubah ke meter. Nah, ini ada ilustrasi soalnya. Ini anggap aja nih bolanya nih bumi ya. Ini saya cara-cara sendiri. R-nya itu adalah ini, 6.400. Kemudian di sini ada misalnya setengah jari-jari dari permukaan bumi. Berarti nanti dia ditambah setengah. Posisi A itu adalah setengahnya ya, setengahnya bagaimana gitu ya, setengahnya, jadi setengah dari 6.400. Kemudian kalau 2 kali jari-jari bumi tapi dari permukaan ya udah tinggal aja nanti 2 jari-jari nanti ditambah dengan 6.400. Hati-hati ketika di situ ada jari-jari bumi, dia dipengaruhinya bukan sampai permukaan. Jadi misalnya nanti kamu hitung setengah R, nanti setengah R-nya kalian harus tambahkan lagi dengan 6.400. Kalau 2R berarti ditambahkan 6.400. Itu adalah posisi dari A dan posisi dari B. Jadi ingat, tidak hanya 2R atau setengah R, tapi perlu ditambahkan dengan R-nya bumi sendiri. Karena gravitasi itu berpusat pada pusat bumi di sini. Oke. Latihan soal kedua, sebuah kereta dinamika yang masanya 1 kg dilepaskan dari puncak bidang miring licin dengan kemiringan 30 derajat. Jika panjang bidang miring itu adalah 5 meter dan gravitasi 10 meter per second kuadrat, berapa selisih energi potensialnya dari puncak ke dasar bidang miring? Ya, dari puncak ke dasar bidang miring kita lihat. Nah, di sini saya udah gambar ilustrasinya. Ini posisi keretanya ya, kereta pokoknya yang untuk uji di laboratorium gitu. Nah, dia dari posisi A dia akan turun ke B. Nah, di sini yang diketahui hanya 5 meter panjangnya ini, panjang bidang miring, dan sudutnya 30 derajat. Bagaimana kalian cari tahu dia posisi ketika di atas itu hanya berapa? Kalian silakan cari nilai hanya berapa. Kemudian kalau HB di sini kan jelas ya, dia posisi di bawah tidak ada ketinggian, jadi 0. Oke? Nah, kalian silakan cari posisi tingginya A sampai C ini. Kalau mau tahu dari saya kasih clue aja, cari dengan rumus trigonometri. Udah belajar kan ya? Kemudian kita langsung masuk energi potensial pegas. Rumusnya lagi-lagi jika data tunggal. Nah, walaupun dia kata-katanya adalah energi potensial pegas, tapi dia karena potensial pegas itu terkadang juga dalam bidang horizontal ya, lebih sering dalam bidang horizontal, berarti dia lebih terpengaruh oleh rumusnya
itu energi kinetik. Jadi dia mirip-mirip rumus energi kinetik. Jadi di sini saya mengajari kalian dengan energi potensial pegas pada bidang horizontal ya, lebih tepatnya. Oke, yang dalam vertikal saya tidak sentuh karena itu nanti ada dihubungkan dengan bab lain. Kemudian jika ada data selisih ketinggian sama ya, EP pegas 2 dikurangi EP pegas 1. Jadi posisi ketika dia di akhir dikurangi posisi ketika posisi dia awal. Oke, rumusnya seperti ini. K ini adalah konstanta, X itu adalah jarak dalam meter. Kemudian latihan soal, ini adalah data tunggal. Jadi langsung masukkan aja rumusnya ya, nanti sebuah pegas memiliki konstanta 200 Newton per meter. Ternyata pegas itu memanjang 4 cm. Nah, hati-hati cm kalian ubah ke meter. Gaya tariknya gunakan rumus gaya pegas F sama dengan Kx, ini saya sudah beritahu untuk gaya pegasnya. Energi potensial pegas saat itu silakan kamu gunakan yang tadi, data tunggal yang tadi yang pertama ya, karena tidak ada perubahan dari jaraknya. Kemudian yang kedua, di atas meja, sebuah balok bermasa 1 kg diikatkan pada ujung sebuah pegas mendatar dengan tetapan gaya 400 Newton per meter. Pegas ditekan ke posisi X sama dengan negatif 5 cm, dan kemudian terpental ke posisi X sama dengan plus 3 cm. Usaha pegas yang dilakukan ketika bergerak dari posisi min 5 menuju plus 3, kemudian kelajuan balok, ya baloknya ini, pada saat posisi X sama dengan plus 3 cm. Ada ilustrasi soalnya begini. Jadi ini ketika pegas saya gambar sendiri ya, jadi kayak masih aneh gini. Jadi ini posisi balok itu ketika dia terkena pegas dan belum ditekan, posisi benar-benar normal itu berarti dianggap X sama dengan 0 cm. Nah ketika dia ditekan nanti akan menduduki posisi X sama dengan negatif 5 cm. Ya, ketika ditekan tiba-tiba dilepaskan, dia pasti akan terpental dong. Nah, terpentalnya sampai ke posisi X sama dengan plus 3 cm. Ini adalah ilustrasinya ya. Nanti kalian coba kerjakan. Yang terakhir, tentang hukum kekekalan energi mekanik. Merupakan penyebab awal munculnya hukum kekekalan energi. Ya, kan kalian tahu ada hukum kekekalan energi. Energi tidak bisa diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Itu karena apa? Ini adalah penyebab awalnya. Karena energi mekanik pada posisi dimanapun memiliki nilai yang sama. Dan rumusnya adalah ini, EM2 yang posisi lebih bawah, ya. Posisi lebih bawah dengan EM1. EM1 itu posisi lebih tinggi atau posisi awal, ya, jadi sebelum benda jatuh gitu. Nah, kemudian kalian masukkan rumusnya seperti ini. Ini rumusnya ya, gampang ya. Baru silahkan kalian ini coba kerjakan ya nanti. Seorang atlet peloncat indah dengan berat, ini berat lagi, 640 Newton meloncat dari ujung papan yang berada pada ketinggian 10 meter dari permukaan air. Ingat, yang ini jadi patokan adalah permukaan air, bukan permukaan tanah. Saat meloncat, atlet memberikan gaya dorong sehingga atlet tersebut memiliki kelajuan awal sebesar 2 meter per second. Ini jadi V awal. Nah, tentukan ketika atlet berada pada ketinggian 5 meter di atas permukaan air dan yang B ketika berada tepat di permukaan air. Ini ada ilustrasi soalnya ya. Jadi ini kolam renangnya yang di bawah. Ini ada papannya, tingginya 10 meter, V1-nya di sini 2 meter, V2-nya ditanyakan, V3 ketika di permukaan air ditanyakan. Dan yang posisi pertanyaan A tadi adalah ketika 5 meter, jadi posisinya di sini diukur dari atas permukaan air. Kemudian ketika pertanyaan B adalah ketika dia tepat di permukaan air. Terima kasih, ini adalah materinya. Silakan kalian coba kerjakan dulu selama 70 menit. Ya, kalian coret-coret dulu. Nanti 35 menit yang terakhir saya akan kasihkan caranya. Ya, caranya. Jadi kalian bisa cross-check. Jangan hanya mencatat saja, terus menunggu jawaban. Karena saya yakin ketika kalian dikasih soal-soal yang agak berbeda sedikit, kalian pasti akan bingung. Jadi ingat-ingat. Coba dikerjakan dulu, mungkin dikerjakan di kertas coret-coretan, jadi biar nanti kalau salah nggak terlalu banyak coret-coret di buku kalian ya. Nanti kalau salah kalian akan ingat, oh ternyata saya salah yang di sini, saya salah di sini. Seperti itu, terima kasih.